Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pani, kita ngobrolin puisi lagi. Kita ngobrolin menulis kreatif. Jadi saya di vlog ini sering saya sampaikan tentang saya menyebutnya kaidah Kuntowijoyo. Beliau tidak menamakan itu, tapi ada satu esai pendek beliau di Kompas tentang menulis fiksi. Jadi menurut beliau, teorinya beliau gitu, yang saya sebut kaidah Kuntowijoyo itu, menulis fiksi itu adalah strukturisasi dari 3 hal, yaitu apa? 1, pengalaman, 2, imajinasi, 3, nilai-nilai. Kita semua punya itu. Artinya kita semua tinggal mengolahnya, menstrukturisasi 3 hal itu, maka kita bisa menulis sebuah fiksi. Tapi memahami apa itu pengalaman, apa itu imajinasi, dan apa itu nilai-nilai. Nah, saya menyarankan baca esai tersebut. Tapi saya memahaminya seperti ini. Dalam video-video saya sebelumnya juga sering saya sebutkan ini. Kuntowijoyo bicara soal cerpen sebenarnya, fiksi ya. Nah, saya memahami itu dan memakai itu juga dengan sangat nyaman, dengan sangat membantu untuk menulis puisi. Karena bagi saya puisi itu juga fiksi gitu. Yuk kita ulang lagi, kita pahami lagi satu persatu. 1, pengalaman. Nah, kita sering, aku nggak punya pengalaman yang hebat-hebat, aku nggak punya pengalaman yang menarik untuk diceritakan. Nggak gitu. Pengalaman, seluruh apa yang kita alami, namanya juga pengalaman, itu adalah, ya pengalaman, itu adalah bahan untuk menjadi fiksi. Kita jalan kaki depan rumah, menyapu halaman, bahkan menarik napas, bahkan bersin, itu adalah pengalaman. Peristiwa yang kita alami atau sesuatu yang kita lakukan itu adalah pengalaman gitu. Bersin pada saat TV menyiarkan apa gitu kan, menyapu halaman dan kemudian menemukan sesuatu di halaman di antara daun-daun yang jatuh itu gitu. Jadi, nah itu yang saya sebut menyadari. Jadi mengalami tidak cukup kalau tidak menyadari. Itu yang saya sering. Ini bukan Pak Kunto ya, saya menambahkan itu berdasarkan pengalaman saya itu. Saya menambahkan bahwa selain mengalami, kita perlu menyadari. Kemudian kalau dalam puisi saya bilang, setelah menyadari saya menghayati apa arti peristiwa itu gitu, yang saya alami dengan sadar itu. Kemudian setelah menghayati saya memaknainya, dan di saat itu memaknai itu bisa dilakukan pada saat menuliskan puisinya. Jadi ada maknanya, ada sesuatu yang bermakna pada apa yang saya alami, saya sadari, saya hayati, dan saya maknai itu gitu. Nah, dalam menulis fiksi juga begitu. Pengalaman itu Kunto mengasih contoh banyak. Misalnya dia punya pengalaman melihat tetangganya orang Jepang yang selalu pulang, berangkat subuh gitu, pulangnya malam tiap hari. Nah, itu menjadi bagian dari sebuah cerpennya dia gitu, dan ditambah dengan pengalaman lain distrukturisasi. Nah, itu pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa pengalaman primer, pengalaman yang langsung kita alami, atau pengalaman sekunder, bisa mendengar cerita teman kita atau membaca karya lain gitu, karya apa aja, fiksi, non fiksi gitu. Itu bisa jadi pengalaman yang bisa menjadi bahan. Satu peristiwa atau satu pengalaman bisa nggak, bisa aja gitu. Tapi sering kalinya adalah beberapa gitu. Jadi beberapa peristiwa, beberapa pengalaman kita alami itu jadi bahan untuk kita olah menjadi sebuah karya fiksi. Kedua, imajinasi. Nah, saya bilang kalau pengalaman itu adalah bahan baku, maka imajinasi itu mesinnya fiksi. Mesin ada di kepala kita mengolah pengalaman itu menjadi
masuk akal, menjadi sebuah plot cerita, settingnya mungkin ini kita mengalami itu terjadi di mana, kita pindahkan ke tempat yang mungkin menurut kita lebih menarik, dan di situ kita berimajinasi, kita bermain-main dengan segala kemungkinan kreatif, bermain-main dengan plot, flashback, kilas balik dan lain-lain tokohnya. Kemudian kita, wah ini supaya ceritanya jadi dramatis, kita tambahkan tokoh baru yang sebenarnya gak pernah kita alami, atau tokoh lain yang gak ada kaitannya sama sekali dengan pengalaman ini, tapi kita kemudian menyatukannya menjadi menyusun sebuah cerita yang menjadi masuk akal dalam bangunan fiksi imajinatif kita itu gitu. Nah, imajinasi di situ mesinnya gitu. Saya bilang penting banget berimajinasi itu gitu. Nah, bisa dilatih, kalau itu dilatih misalnya membuat sketsa pendek gitu, berlatih misalnya ketika mengalami sesuatu menuliskannya, meskipun bahkan ketika menulis sesuatu apa adanya pun sebenarnya ada unsur imajinasinya loh sebenarnya. Apa itu ya, kan tidak semua peristiwa itu kita tuliskan. Kemudian ketika kita memilih mana bagian peristiwa nyata atau pengalaman yang kita jadikan tulisan, itu kan sebenarnya kita berimajinasi kan. Bisa banyak yang dibicarakan soal imajinasi ini, tapi itu yang kedua. Yang ketiga adalah nilai. Nah, nilai ini begini, nilai itu, kita ini hidup dengan nilai yang kita bangun atau yang terbentuk, terinternalisasi dalam diri kita. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi terhadap sebuah peristiwa, cara kita menanggapi sebuah peristiwa, itu kan karena nilai kita gitu. Gampangnya begini deh, saya ketika berumur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun sekarang gitu, mengingat sebuah peristiwa dulu gitu, dengan sekarang nilainya berbeda-beda. Makna dari peristiwa itu buat saya berbeda. Kenapa? Karena nilai hidup saya sudah berubah. Usia mengubah nilai hidup saya. Berbeda umur kita bisa punya nilai-nilai yang berbeda, atau laki-laki perempuan terhadap sebuah peristiwa itu bisa sangat berbeda gitu. Jadi memahami itu, nah kadang-kadang nilai-nilai itu juga kita perlukan untuk ketika berimajinasi, ketika kita membuat tokoh kita itu misalnya ada sebuah peristiwa, ini reaksinya apa, reaksi yang masuk ke akal. Nah, nilai-nilai itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya sering bilang deh, pengalaman itu bahannya, imajinasi itu mesin pengolah fiksinya, nilai-nilai itu kayak operatornya, kayak kalau kendaraan tuh kayak pengendaranya, nyetirnya, siapa yang menyupir, mengarahkan kemana gitu, sangat menentukan. Nah, saya hayati yang dari esainya Pak Kunto Wijoyo itu, dan beliau menjelaskan dengan buat saya, wah ini sudah cukup, nggak perlu nyari. Tentu saya membaca banyak teori-teori fiksi, menulis kreatif yang baik, tapi itu buat saya cukup. Menulis kreatif, menulis fiksi, apa aja bentuk fiksinya gitu, novel, puisi, cerpen gitu, adalah strukturisasi atau penyusunan ulang, struktur ya, kita bicara struktur ya, bicara kerangka struktur, bukan sekedar acak. Strukturisasi dari pengalaman, imajinasi, nilai-nilai. Mudah-mudahan memperjelas topik itu. Saya suka mengulang-ulang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, boleh like, silahkan komen dengan pertanyaan topik ini. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada bahan untuk diskusi, saya akan jawab di video berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.